sedemikian detail, sedemikian detail yang diatur. Nah, karena beberapa waktu yang lalu kita sudah memahami mungkin ya hukum Taurat itu bukan sekedar hukum aturan-aturan umum, tapi kemudian ditambahkan. Jadi ada aturan tambahan yang membuat hukum Taurat menjadi sangat detail terhadap kebiasaan dan keseharian mereka. Kalau hukum Taurat mengatakan ingat dan kuduskanlah hari Sabat, kemudian itu dipecahkan di dalam peraturan yang sangat detail, berapa kilometer harus berjalan, berapa kilogram berat yang bisa diangkat, apa yang bisa dilakukan, sedemikian detailnya gitu ya. Dan itu yang membuat mereka menghidupi setiap hari sebagai orang Yahudi. Nah, kedetailan menghidupi apa yang mereka lakukan di dalam pemahaman iman tentang hukum Taurat membuat mereka bangga dengan identitas. Jadi orang Yahudi itu bangga, itulah yang membedakan mereka sebagai orang Yahudi. Makanya kita juga bisa melihat tentang pemberlakuan sunat. Mereka melihat itu sebagai identitas. Jadi pemberlakuan hukum Taurat bukan saja dilihat sebagai upaya mereka melakukan apa yang diperintahkan Tuhan, tetapi menentukan identitas mereka, status mereka sebagai orang bangsa pilihan. Karena mengingat ya sejarah bagaimana Allah menggunakan bangsa Israel untuk menyatakan karya keselamatan Allah yang besar. Nah, ketika bangsa yang kecil, bangsa yang lemah dipilih oleh Allah menjadi cara menghadirkan Allah, kebaikan Allah itu jadi identitas. Maka identitas itu yang kemudian membuat mereka punya kebanggaan tersendiri sebagai umat pilihan. Nah, tidak ada yang salah dengan kebanggaan terhadap sejarah bagaimana Allah memilih bangsa ini, tetapi kebanggaan itu membuat mereka menjadi sulit menerima, membuka hati, membuka pemikiran, membuka kasih karunia kepada orang-orang di luar Yahudi gitu ya. Jadi ukuran mereka tetap ukuran hukum Taurat. Jadi kalau memang bukan Yahudi, ya supaya kamu bisa juga menjadi bangsa pilihan, ya diyahudikan dengan cara disunat gitu ya. Jadi mereka ingin memberlakukan itu dalam kehidupan bersama, dan menentukan itu menjadi sebuah ukuran. Bahkan pada persekutuan jemaat Tuhan ketika Paulus memberitakan Injil dan Injil ini diberitakan juga kepada segala kalangan, maka perjumpaan antara orang Yahudi dengan orang non-Yahudi itu menjadi perjumpaan yang tidak terhindarkan. Orang pasti melihat bagaimana Kristus itu menyatukan setiap orang, sudah tidak ada lagi batas. Maka kemudian batas-batas yang dibuat, yang dipahami manusia di zaman itu dibongkar di dalam pemikiran tentang Allah yang hadir, Allah yang menjadi Allah bagi semua, Allah yang berkenan bagi semua, Allah yang tidak dikotakan dan menjadi spesial bagi satu bangsa, begitu. Maka kemudian kita mengingat juga ada surat Paulus yang mengatakan di dalam Kristus tidak ada hamba, budak, Yunani, Yahudi begitu ya. Ini salah satu ya isu yang terus terjadi, disapa oleh Paulus ketika memang komunitas Yahudi berjumpa dengan non-Yahudi di dalam ketaatan mereka memelihara hukum Taurat, di dalam konsep berpikir mereka yang lama, mereka melihat bahwa pemberlakukan hukum Taurat menjadi identitas mereka sebagai umat pilihan, maka itu juga mempengaruhi mereka melihat bahwa karya Allah, berkat dan cinta Allah yang memulihkan, karya keselamatan hanya berlaku atas mereka, tidak berlaku atas bangsa-bangsa lain. Maka perjumpaan orang Yahudi dan non-Yahudi yang sedemikian rupa membuat orang-orang yang tidak Yahudi, yang non-Yahudi itu merasa lah kalau orang Yahudi ditandai dengan hukum Taurat, kami ditandai dengan apa gitu ya. Sehingga kemudian ini menjadi isu, menjadi pokok pikiran yang perlu disapa. Maka kemudian kita melihat bagaimana Paulus menyapa komunitas kekristenan ini yang di dalamnya ada Yahudi dan non-Yahudi. Nah, kemudian Paulus melihat tentang pemberlakuan hukum Taurat yang menjadi pembiasaan kehidupan orang Yahudi. Maka Paulus mengatakan pemberlakuan hukum Taurat dilakukan tuh tidak dengan bermegah. Maka yang dikritisi oleh dan dikritik oleh Paulus adalah tindakan bermegah.
Bermegah itu berasal dari kata kauhesis, yaitu membanggakan diri, menyombongkan diri terkait dengan status diri. Jadi dua hal ini menjadi konteks ketika kita melihat bacaan perikop bacaan bagian kita, bahwa ada komunitas Yahudi dan non-Yahudi yang disatukan di dalam persekutuan kekristenan, tapi lalu di dalam praktek perjumpaan mereka, orang Yahudi bermegah dengan pemberlakuan hukum Taurat yang mereka lakukan menjadi sebuah pembiasaan di mana mereka dididik dan dibentuk dengan cara itu. Lalu pembiasaan itu membuat mereka merasa lebih tinggi, merasa lebih layak, merasa lebih lebih pantas untuk mendapatkan anugerah Tuhan, maka mereka menganggap itu pemberlakuan itu dimaknai sebagai tindakan bermegah. Nah, itu yang dikritik oleh Paulus. Berarti dari dua konteks ini, lalu yang dikritisi adalah tindakan bermegah, Paulus kemudian menyampaikan pemikirannya gitu ya, menyampaikan pemikirannya untuk menjawab sebagai orang yang percaya kepada Kristus, menghayati karya keselamatan di dalam Kristus, maka segala sesuatu ditata ulang dan dimaknai ulang. Dan itu Yesus Kristus sendiri sudah meletakkan dasarnya. Jadi dalam kehidupan Yesus, perjumpaan Yesus yang notabene dia orang Yahudi, begitu berjumpa dengan bukan Yahudi, bagaimana dia juga diragukan dengan kesetiaan dia terhadap pemberlakuan hukum Taurat, begitu ya. Tapi kemudian Yesus menunjukkan bagaimana sebenarnya hukum Taurat yang dikenal itu di dalam konsep karya keselamatan Kristus. Jadi disitulah Paulus mengingatkan kembali bagaimana seharusnya ini dilihat, dipahami dalam kehidupan bersama. Maka kemudian Paulus mengkritik keras tentang konsep bermegah, ya. Jadi dia merobak pemikiran, bukan pemikiran, tapi tindakan orang Yahudi di situ ketika mereka merasa diri sudah lebih hebat karena melakukan apa yang mereka bisa lakukan di dalam ketaatan dan kesetiaan mereka kepada Tuhan yang membuat mereka menjadi jauh lebih spesial daripada yang bukan Yahudi. Maka kemudian Paulus mengatakan, atau adakah Allah hanya Allah orang Yahudi saja? Bukankah ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain? Ya, benar. Ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain. Artinya, kalau ada satu Allah yang akan membenarkan baik orang-orang bersunat karena iman maupun orang-orang tak bersunat juga karena iman. Nah, disinilah Paulus mengatakan, meletakkan sebuah pemikiran kepada, terutama kepada orang-orang Yahudi dan juga orang non-Yahudi untuk merasa tidak kecil hati begitu, bahwa semua ini karena karya Allah, ya, menyembah kepada Allah yang satu, Allah yang berkenan kepada keberagaman, berkenan kepada segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan keberagaman, entah Yahudi maupun non-Yahudi. Maka Allah menyelamatkan semua orang. Jadi konsep bahwa Allah itu hanya milik orang Yahudi itu dikritik keras, diubah, ditata ulang oleh Paulus. Nggak bisa kamu mengatakan hanya untuk orang Yahudi, karena Allah satu, Allah itu juga buat orang-orang yang tidak bersunat gitu ya. Jadi inilah yang ingin membongkar kembali pemahaman orang Yahudi bahwa kasih karunia Allah itu berlaku atau dianugerahkan Allah kepada seluruh ciptaan. Buat kita ini sesuatu yang tidak asing gitu ya. Buat kita orang yang hidup masa kini, kita tahu Allah adalah Allah yang terbuka, Allah yang hadir bagi seluruh ciptaannya. Tapi buat orang-orang, terutama orang Yahudi di zaman ini sesuatu yang menggelisahkan. Ketika kalau Allah itu juga buat orang-orang yang tidak mengenal hukum Taurat, bukan bangsa pilihan, lalu identitas kami apa gitu ya? Ya karena mereka ingin bermegah dengan identitas sebagai umat pilihan. Maka kemudian di dalam Kristus semua dipulihkan, semua dicintai dan berharga dalam karya Allah yang menyelamatkan. Kemudian ditegaskan bahwa setiap orang mendapatkan anugerah yang sama dari Allah, sehingga mereka tidak perlu merasa superior karena mereka memberlakukan dan menghidupi hukum Taurat. Maka kemudian apa yang menjadi dasar setiap orang untuk menerima karya keselamatan Kristus? Ya iman. Disitulah kemudian Paulus berbicara tentang pemahaman tentang iman. Iman artinya dalam menggunakan kata pistis, yaitu artinya kepercayaan, keyakinan seseorang pada sesuatu atau seseorang, kesetiaan dan komitmen pada hubungan. Jadi iman itu
kepercayaan, tapi juga kesetiaan yang terpaut begitu ya. Itulah memahami apa yang kita pahami tentang iman. Dan iman itu juga adalah respon manusia kepada anugerah Allah. Jadi kalau segala sesuatu ini diselamatkan oleh Allah, maka yang menjadi identitas saya apa? Kegelisahan orang Yahudi kalau Allah berlaku juga buat orang non-Yahudi. Lalu apa istimewanya gitu loh. Dan Paulus mengatakan identitas barumu di dalam Kristus, di dalam imanmu yang mempercayakan karya Allah, yaitu respon manusia pada anugerah Allah. Itulah iman. Nah, kemudian Paulus mengingatkan yang dibenarkan orang dibenarkan oleh karena iman, keselamatan itu anugerah, bukan hasil karya manusia. Bahkan ketika manusia bisa memberlakukan hukum Taurat yang banyak gitu, seperti dikatakan tadi oleh Kak Evi, begitu ya, bagaimana begitu banyaknya pasal-pasal yang menyangkut hukum Taurat mengatur kehidupan sedemikian detail, bukan dengan kesetiaan itu, tetapi semata-mata anugerah Tuhan. Jadi nggak ada gunanya bermegah ketika kamu bisa melakukan hukum Taurat di dalam ketaatan dan kesetiaan setiap hari. Itu baiklah lakukan tanpa sikap bermegah. Jadi Paulus tidak ingin mengatakan kalau gitu nggak ada gunanya melakukan hukum Taurat. Bukan begitu. Tetapi Paulus ingin mengatakan bahwa kalau engkau mempercayai Allah yang punya anugerah keselamatan berlaku atas seluruh ciptaan, maka engkau melakukan hukum Taurat bukan dengan tujuan untuk mendapatkan keselamatan itu sendiri, sebab keselamatan itu datangnya dari anugerah pemberian Allah, bukan dari usaha manusia. Jadi kalau kamu mampu melakukan itu dengan baik, nggak ada gunanya juga bermegah, karena kemampuanmu untuk melakukan itu dengan baik, toh tetap juga datangnya dari Allah. Karena bagi Paulus iman pun anugerah Allah, bukan pekerjaan manusia. Jadi kalau Paulus mengatakan, oke, kalau gitu bukan soal pemberlakuan Taurat, tetapi soal iman, maka iman itu nggak datang dari kita juga. Iman itu juga datang dari Allah. Artinya Allah juga meletakkan anugerah kepada manusia di dalam kehidupan kita, bagaimana kita bisa mempercayai karya Allah, ya, membuka hati terhadap karya Allah. Maka ketika engkau bisa mempercayai Kristus yang melakukan karya keselamatan, itu juga anugerah Allah. Kalau perbuatanmu mengerjakan hukum Taurat dengan baik, itu juga anugerah di dalam Allah. Jadi kalau semuanya itu anugerah dari Allah, ya buat apa bermegah? Nah, itu yang mau disampaikan oleh Paulus. Bahwa seluruh hidupmu, bahkan kemampuanmu mengerjakan ritual dan keseharian yang baik, mengerjakan perintah Tuhan yang baik, itu pun dari Allah, sebuah anugerah yang Allah berikan kepada kita, maka nggak ada gunanya engkau menyombongkan diri atau bahkan meletakkan posisi diri jauh lebih tinggi daripada orang lain. Nah, kemudian kemudian terutama bagi orang Yahudi kemudian mempertanyakan kalau begitu bagaimana dengan hukum Taurat? Nah, kemudian di ayat 31, jika demikian, adakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman? Nah, kata sama sekali tidak, itu menggunakan kata me genoito. Di dalam ayat 31, eh, harusnya 31 ya, tidak dibatalkan. Jadi sekali-kali megenoita itu adalah sama sekali tidak begitu ya, sama sekali atau nggak akan, itu ungkapan penolakan yang keras yang untuk menunjukkan bahwa eh, nggak mungkin hukum Taurat itu dibatalkan ya, jangan sampai atau mustahil dibatalkan. Jadi satu sikap dulu Paulus tunjukkan bahwa pemberlakuan hukum Taurat bukanlah sesuatu yang dihilangkan dalam kehidupan mereka, dalam kehidupan orang Yahudi. Bukan berarti dilepas mereka boleh hidup, tapi mereka melihat pemberlakuan hukum Taurat dengan cara baru. Cara barunya apa? Hukum Taurat menyadarkan manusia akan dosa. Ya, jangan membunuh, jangan berzina,
jangan menjadi saksi dusta begitu. Sebenarnya menyadarkan kita ini orang berdosa yang kerap melakukan itu. Maka kalau ada kata jangan, itu peraturan yang dibentuk dalam perintah negatif gitu ya, negatif jangan gitu, atau yang positif gitu ya, ingat dan kuduskanlah hari Sabat, itu positif gitu ya. Bentuk kalimatnya gitu, bukan artinya tetapi bentuk kalimatnya. Nah, di situ lewat pemberlakuan Taurat, orang bisa melihat bahwa kita ini orang yang berjuang loh melakukan itu sepanjang hidup. Kita ini berdosa ternyata. Jangan berzina saja mulai dari pikiran misalnya, dari jangan menginginkan mulai dari hati misalnya. Jadi belum merampas saja kita sudah harus periksa hati kita terhadap menginginkan milik atau barang sesama kita begitu. Jadi sebenarnya Taurat mengingatkan kita betapa kita ini dikungkung oleh kuasa dosa. Maka Taurat ketika dilakukan tidak menyelamatkan, dia tidak punya kuasa menyelamatkan. Justru Taurat menegaskan semakin kau mengenal begitu banyaknya dosa yang menghimpit kehidupan manusia, maka semakin jelaslah bahwa manusia nggak cukup mengerjakan hukum Taurat, tetapi manusia perlu penyelamat. Jadi karya keselamatan bukan karena kesempurnaan seseorang melakukan hukum Taurat, bukan karena ketaatan yang luar biasa memperlakukan hukum Taurat, tetapi justru hukum Taurat menyadarkan orang untuk rendah hati. Misalnya nih, saya mengatakan, oh saya nggak berzina. Tapi ntar dulu, kalau saya nggak berzina, saya kemudian nggak bisa menjadi sombong hati dan mengatakan, oh saya lebih hebat. Lihat dulu, kamu nggak berzina, tapi kamu menginginkan milik sesamamu. Misalnya, kamu iri hati dengan keberhasilan orang lain. Ya sama saja gitu. Nggak ada dari hukum itu yang seakan-akan kalau bisa lakukan ini nilainya lebih besar, yang ini nilainya lebih kecil. Nggak ada. Tapi ini menegaskan bahwa berbagai macam hal mengingatkan kita betapa kita ini kerap kali jatuh di dalam dosa, baik lewat perkataan, perbuatan, pikiran kita, dan tindakan serta pilihan kita. Maka ketika Taurat menyadarkan itu, di saat yang sama, kemudian Taurat menegaskan, bukan karena kamu mampu melakukan ini dengan sempurna, karena pada dasarnya nggak ada ya orang yang bisa melakukan itu dengan sempurna. Di satu sisi kamu tidak melakukan, tapi di sisi lain, di bagian yang lain kamu bisa abai. Di satu sisi kamu bisa memelihara ibadah dengan setia, tapi di sisi lain kamu bisa abai, misalnya menjadi orang yang mengasihi sesama manusia. Jadi kamu bisa melihat bahwa ketaatanmu kepada satu sisi dan ketidakmampuanmu kepada sisi lain, aturan-aturan yang lain, sungguh menyadarkan bahwa hidup kita ini butuh penolong. Ternyata nggak ada seorang pun yang mampu melakukan hukum Taurat dengan begitu sempurna. Kita dibelenggu oleh dosa. Maka Taurat sebenarnya tetap dilakukan, tapi orang yang memberlakukan hukum Taurat adalah orang yang bukan bermegah, tetapi punya kerendahan hati. Ternyata saya ini tidak lebih baik dari yang lain. Saya ini membutuhkan keselamatan. Pemberlakuan hukum Taurat menghadirkan sikap iman yang seperti ini. Saya membutuhkan Kristus sebagai penyelamat. Bukan malah bermegah dan menganggap hidup ini bisa dikendalikan oleh keberhasilan kita. Maka pemberlakuan hukum Taurat perlu dilakukan dalam terang Injil. Maka Paulus mengatakan sama sekali tidak akan dibatalkan. Yesus juga bilang satu iota pun tidak dihapuskan. Jadi sikapnya sama, begitu ya. Paulus sebagai orang Yahudi, Yesus sebagai orang Yahudi gitu, sikapnya sama, nggak ada yang dibatalin. Tapi pemberlakukan itu lakukanlah, tapi dengan konsep, dengan terang Injil. Maka Yesus mengatakan dasar dari segala sesuatu kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu manusia. Itu yang mendasari seluruh hukum dan kitab-kitab para nabi. Dan itu yang diinginkan diberlakukan. Jadi hukum Tauratnya bukan dibatalkan, tapi lakukan dalam semangat terang Injil. Maka kemudian saya melakukan hukum Taurat itu dalam upaya dan perjuangan saya untuk menghadirkan kebaikan Kristus, karya keselamatan Kristus di dalam kehidupan. Jadi melakukan Taurat itu dalam semangat membangun kehidupan, gitu ya. Saya mau memperlakukan hukum Taurat ya karena ingin membangun kehidupan menjadi lebih baik. Dia menolong kita. Oh iya ya, nggak boleh ya menduakan Allah. Oh iya ya, Allah itu adalah satu begitu. Itu selalu mengingatkan kita. Tapi kemudian itu membuat kita jadi melihat betapa hidup ini dimerdekakan di dalam Kristus. Jadi
bukan sebagai cara kita menyombongkan diri. Itu yang ditawarkan Paulus dalam pemikiran dan pengajarannya ketika dia berhadapan dengan orang Yahudi di dalam komunitas ini. Maka bagaimana dengan hidup dengan iman? Artinya hidup dengan iman itu ya membangun relasi dengan Allah. Maka bahwa nggak nggak bisa hidup itu hanya didasarkan kepada pemberlakuan hukum Taurat, tetapi didasarkan kepada sebuah relasi yang kokoh, yaitu relasi manusia dengan Allah. Ketika kita melihat semua itu di dalam relasi Allah, maka pemberlakuan hukum Taurat adalah cara kita memelihara hidup. Jadi memelihara relasi dengan Allah adalah cara kita hidup dengan iman, yaitu merespon karya dengan penuh syukur dan kerendahan hati yang membuat kita melihat tanpa Dia betapa hancurnya hidup kita. Tanpa Dia tidak ada satupun perbuatan baik yang bisa kita kerjakan di dalam hidup. Justru itu yang membuat kita punya kacamata baru, hidup di dalam iman. Nah, di saat yang sama, hidup di dalam iman menyadarkan kita untuk memelihara relasi dengan manusia, dengan sesama. Karena pada saat orang membanggakan bermegah dengan hukum Taurat, dia memberi gap, dia memberi jurang antara dirinya dengan sesama yang lain. Yang satu merasa superior, yang satu merasa inferior, begitu ya, merasa lebih hebat dari yang lain. Maka kemudian hidup di dalam iman, pemikiran ini diubah dan mengatakan saya sama berharganya, baik Yahudi maupun tidak Yahudi. Saya nggak bersunat, nggak perlu kecil hati. Saya yang bersunat nggak perlu menyombongkan diri. Saya sama berharganya dengan dia karena cinta Allah juga berlaku atas saya dan dengan dia, atas orang Yahudi maupun bukan orang Yahudi. Kalau saya mensyukuri begitu ya kisah sejarah pemilihan bangsa Israel, itu tidak perlu membuat saya sebagai bangsa Israel menjadi merasa diri lebih hebat dari yang lain. Karena ternyata lewat bangsa yang kecil ini Allah ingin merengkuh seluruh bangsa. Jadi saya akan memandang sesama dengan kacamata cinta, menghadirkan diri menjadi berkat. Lalu kita akan memandang bagaimana kita sama-sama sebenarnya dipercaya di dalam Kristus untuk membangun kehidupan bersama ini dengan lebih baik, dengan karya-karya yang baik dan bertumbuh bersama. Menjadi penting adalah hidup dalam iman adalah hidup untuk bertumbuh bersama. Maka tujuannya adalah memperjuangkan yang baik. Hidup di dalam iman adalah nyata dalam perbuatan-perbuatan yang baik. Ya, ini menjadi kita bisa mengingat misalnya dalam surat Yakobus, iman tanpa perbuatan itu mati gitu ya. Jadi ada ketegangan lain. Jadi kalau saya mengatakan di dalam pertama kali adalah soal konteks, di konteksnya Roma itu menegaskan tentang iman, pentingnya iman supaya orang tidak jomplang dengan pemberlakuan hukum Taurat. Maka kemudian perkenalkan Kristus segala-galanya. Engkau diselamatkan dalam Kristus bukan dalam ketaatanmu memberlakukan hukum Taurat. Pemberlakuan hukum Taurat dilakukan dengan terang Injil. Itu yang disampaikan Paulus di dalam situasi Roma. Tapi kalau kita kemudian melihat Yakobus kemudian mengatakan iman tanpa perbuatan adalah sia-sia, kedua-duanya bukan bertentangan. Jadi mana yang dilihatkan perbuatannya atau imannya gitu ya? Bukan, karena di Yakobus konteksnya beda lagi. Konteksnya berhadapan dengan jemaat yang udahlah iman cukup, semua iman. Nah, tapi perbuatannya enggak. Maka kemudian Yakobus mengatakan, iya kamu percaya sama Tuhan, tapi di depan matamu ada sesamamu yang menderita, kamu tidak lakukan apa-apa, ya apa gunanya gitu. Nah, jadi Paulus mengingatkan perbuatan itu penting gitu. Jadi di dalam pemikiran Yakobus ditegaskan bagaimana iman itu melahirkan perbuatan. Dan dalam pemikiran Paulus ditegaskan bagaimana iman itu mendasari perbuatanmu sehingga engkau bisa membangun sesuatu yang baik. Sehingga sebenarnya tidak ada pertentangan terhadap dua konsep pengajaran ini. Di sini Paulus ingin menegaskan tentang bagaimana orang Yahudi dapat menata kehidupan komunitas Kristiani dengan melihat segala tradisi yang mereka hidupi sebagai orang Yahudi dalam kacamata Kristus. Karena ketika dilihat dalam kacamata Kristus, dalam karya keselamatan Injil yang dilakukan oleh Kristus, maka pemberlakuan hukum Taurat tidak akan berakhir kepada penyombongan diri, tetapi justru kerendahan hati. Tidak akan menganggap diri lebih hebat daripada yang lain, tapi menjadi ruang bagaimana kita belajar bersama, bertumbuh bersama untuk melayani Kristus. Itu yang bisa dilihat dari apa
dari bagian kita dari Roma 3 ayat 27 sampai 31 ini. Saya akan stop share supaya kita bisa berdiskusi. Silakan. Terima kasih Pendeta Vera. Pendeta Vera, saya berpikir eh, kenapa sulit dimengerti oleh orang Yahudi ya sampai Paulus menuliskan surat ini. Saya lagi nonton film The Chosen, Pendeta Vera. Bagaimana anak-anak orang Yahudi itu dari kecil itu mereka diajarkan Taurat. Dan itu sudah turun-temurun dari kecil sehingga itu sudah menjadi daging mereka, baju mereka, dan itu sedikit banyak merasuk ke jiwa mereka yang mereka jadi bangga kali ya. Mungkin kesulitan mereka untuk melihat bahwa itu anugerah karena itu sudah menjadi sesuatu yang terbiasa, terbangun, terlatih, dan mungkin sulit untuk mengerti kali ya. Kalau kita sekarang mungkin mengerti, karena kita tidak melakukan hukum Taurat di awal dari kecil gitu ya. Jadi saya mencoba mengerti kenapa sulit gitu sampai Paulus dengan keras pakai tanda seru. Sekali-sekali tidak tanda seru. Kayaknya serius banget. Pertanyaan saya, Pendeta Vera, kalau kita, apakah orang Yahudi sekarang tetap melakukan hukum Tauratnya? Gitu, Pendeta Vera. Pertanyaan saya. Terima kasih. Thank you Kak Evi. Tetap karena kita pun sebenarnya kalau kita mau lihat ya kita mungkin lihatlah dari 10 hukum Musa begitu ya. Kemudian kita juga melihat misalnya bagaimana ibadah saja kita punya pemahaman baru pemberlakuan bagaimana ibadah ketika kita melihat Kristus sebagai korban penebus dosa. Karena hukum Taurat itu pemberlakuan ibadah itu selalu harus ada korban penebus dosa ya yang dipersembahkan begitu, maka ada orang-orang yang bertanggung jawab atas ibadah misalnya begitu. Nah itu aja berubah, banyak hal berubah ketika kita melihat karya keselamatan di dalam Kristus gitu ya. Nah apakah mereka memberlakukan? Jadi sebenarnya seperti yang ditegaskan Paulus dan juga menjadi sikap Yesus, tidak pernah ada pertentangan dalam pemberlakuan hukum Taurat. Tidak pernah ada penghapusan atau bahkan pelarangan tentang pemberlakuan hukum Taurat. Jadi Yesus pun tidak menghapus hukum Taurat dan mengatakan, udah hukum Taurat nggak perlu, cukup percaya dengan saya. Enggak gitu, silakan saja. Tapi kamu jangan paksakan itu pada orang lain, terutama soal bersunat misalnya. Sunat itu kan jadi identitas, begitu ya, identitas milik Allah yang mereka hayati gitu. Lalu mereka jadi menganggap rendah bagi mereka yang nggak kenal sunat, misalnya kayak begitu ya, dan tidak memberi diri untuk disunat, misalnya begitu. Nah, Pak Paulus mengatakan, cara pandangmu baru. Kalau kamu mau sunat, ya jalani saja. Tapi jangan melihat tindakan sunat itu adalah tindakan yang menegaskan bahwa kamu diselamatkan. Karena keselamatan datangnya dari Allah melalui Kristus gitu ya. Jadi tindakan sunat itu ya karena kamu melihat bagaimana hidup ya, makanya Paulus mengatakan sunat hati. Paulus menggantikannya dengan sunat hati gitu ya. Sama seperti membuang kulit kulup, membuangnya jauh menjadi yang kotor dan menjadi bersih, itu hidup kita gitu loh. Jadi orang yang nggak bersunat nggak usah juga merasa inferior begitu ya, merasa kecil hati. Kok aku nggak disunat gimana ya? Ya enggak, kamu disunat di dalam Kristus karena pentinglah sunat hati, bukan cuma sunat fisik. Tapi kalau sunat mau dijalani, ya silakan. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat misalnya. Salah satunya nggak dilarang ya kita juga melakukan itu, tetapi bukan soal berapa kilometer jalan yang boleh dilakukan atau berapa kilogram berat yang harus dilakukan, tetapi intinya apa sih? Intinya dalam perjalanan hidup kerja keras kita selalu mengingat ada hal yang perlu kita khususkan kepada Allah. Ingat dan kuduskan. Kata kuduskan itu adalah mengkhususkan, menspesialkan kepada Allah. Yang itu membuat kita melihat bahwa hidup ini soal Allah. Segala sesuatu dalam hidup ini tentang Allah gitu. Jadi nggak perlu kemudian menjadi orang yang ya seperti orang Farisi yang mengecam Yesus menyembuhkan orang sakit di hari Sabat misalnya kayak begitu. Nah, itu yang diubah. Bagi orang Yahudi pemikiran itu radikal, bagi kita tidak gitu ya, karena kita ya betul kata Kak Evi, kita ini tidak hidup di dalam sebuah komunitas yang sedemikian kuat konsepnya tentang pemberlakuan hukum Taurat, sementara mereka adalah orang-orang Yahudi yang sejak kecil, makanya yang katakan didiklah mereka berulang-ulang pada saat mereka tidur, pada saat mereka berdiri, karena sejak kecil mereka dididik
tentang bagaimana sebuah bangsa budak yang dimerdekakan oleh Allah, dilepaskan dari penindasan dan seterusnya. Itu adalah cerita yang diulang sebagai cerita pengajaran iman. Nah, kalau kita kan sekarang misalnya lewat sekolah minggu begitu ya, pengajaran iman yang dididik apa? Kristus. Maka kalau mau apple to apple begitu ya. Ini keyahudian dengan kekristenan. Nah, sekarang kekristenan misalnya dengan eh eh, tadi saya kepikir lupa jadinya. Ya, jadi apa ya di dalam kekristenan tuh sendiri kita mengubah banyak hal untuk melihat kehidupan ini di dalam anugerah Kristus. Maka kalau sekarang ada nggak orang Yahudi yang nggak percaya Kristus? Ya ada karena nggak meyakini bahwa Yesus itu adalah Mesias yang dijanjikan dari janji Allah bagi mereka masih menunggu. Ada nggak orang Yahudi yang Kristen? Ya ada. Gitu. Itu sebabnya ada komunitas orang Yahudi berjumpa dengan orang non Yahudi dalam surat Paulus ini di Roma. Ada gitu ya. Tapi kalaupun ada, Paulus mengatakan, hati-hati kalian berjumpa dengan yang lain yang tidak hidup di dalam pemahaman hukum Taurat seketat kalian gitu loh. Nah, tetapi lihatlah itu dalam Kristus. Yang menyelamatkan Kristus bukan pemberlakuan hukum Taurat. Jadi bagi orang Yahudi ini pemahaman yang nggak mudah. Orang yang dibentuk sedemikian rupa sejak kecil begitu ya. Lalu tiba-tiba ada konsep baru di dalam Kristus begitu ya. Lalu mengubah itu semua. Lalu Paulus mengatakan, nanti dulu jangan khawatir. Identitasmu sebagai umat pilihan Allah itu nggak dirampas gitu loh. Dan pemberlakuan hukum Taurat, oke, tapi tidak membuatmu bermegah atasnya. Dan tidak membuatmu merasa lebih hebat daripada yang lain sebab semata-mata anugerah. Maka Paulus menekankan soal iman. Penting iman. Keselamatan itu adalah mempercayai, mengimani apa yang menjadi karya Allah. Iman itu sendiri adalah karya Allah, anugerah Allah. Terima kasih Pendeta Vera, penjelasannya luar biasa ya. Jelas sekali. Bagaimana dengan Bapak Ibu? Apakah ada pertanyaan yang ingin disampaikan kepada Pendeta Vera? Silakan Bapak Ibu, kalau ada yang mau sharing juga boleh.